Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Saya yakin dan percaya kita ada hari ini karena pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan saya percaya apapun situasi kondisi kita tetap harus optimis akan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan firman Tuhan kita dari Matius pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-25 kita akan lompat ke ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Akan menjadi pemikiran kita bersama-sama. Bagaimana kita menyikapi hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Situasi kondisi politik, gejolak politik yang terjadi di dunia saat ini berpengaruh kepada situasi kondisi di negeri kita. Saya sempat singgung di awal, renungan awal, bahwa saya terkejut karena harga gas naik. Nah, poin yang kedua, kita akan lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Ayat berikutnya, demikian firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Poin yang kedua, ingin mengajarkan kepada kita, bukan saja kita harus percaya kepada pemeliharaan Allah, dan juga ada respon daripada kita. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua ini, bagian yang kedua ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, yang percaya akan pemeliharaan Allah, juga harus bekerja. Ada tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Harus bekerja. Saya teringat orang tua saya di Sumba. Itu mereka ya tidak sama seperti di Jawa ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di Jawa ini irigasinya, pengairan untuk sawahnya begitu luar biasa. Sehingga mereka di Jawa ini bisa bertani dengan begitu leluasa, panen bisa setahun 2 kali, lalu lebih nyaman dibanding dengan orang tua saya di Sumba, di mana sawahnya itu adalah sawah tada hujan, harus menunggu musim hujan dulu baru mereka menanam. Nah, seringkali cuaca itu berubah, tidak sesuai dengan hitungan kalender yang biasa mereka gunakan. Kadangkala mereka harus menerima kenyataan hasil yang mereka dapat tidak sesuai. Bahkan panen terakhir yang tahun ini kemarin, mereka harus mengalami kerugian yang sangat besar. Karena apa? Ada hama belalang. Bayangkan, hama belalang. Banyak sekali mereka bilang, banyak sekali. Mungkin bisa sama kayak seperti di Tulah, ya. Situasi waktu di Mesir begitu. Ada belalang yang begitu luar biasa sehingga membuat awan itu menjadi sangat gelap, menghabiskan semua panen mereka. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi melihat situasi kondisi ini, apakah kita sebagai orang percaya tidak percaya akan pemeliharaan Allah, berpangku tangan, berpangku kaki, tidak mau bekerja? Oh, tidak. Tetap harus bekerja. Karena burung pun jika tidak terbang dari sarangnya dan mencari makan, burung pun tidak akan makan. Jadi prinsipnya sangat jelas sekali. Kita dibandingkan dengan hewan begitu ya, burung yang tidak menanam, tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Dalam konteks kita harus bekerja. Bukan saja bekerja keras, tetapi bekerja dengan cerdas tentunya. Kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-12 ayat 24, burung gagak itu juga dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memelihara burung gagak? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kata firman Tuhan. Ya jelas, kalau kita mau membandingkan kita dengan burung, ya burung tidak ada apa-apanya dengan kita. Karena manusia dicipta dengan natur sebagai pekerja. Ingat, Kejadian 12 ayat 15, kata firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, mengusahakan dan memelihara. Ya, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, jadi natur manusia itu adalah natur untuk bekerja. Apalagi setelah jatuh di dalam dosa, tanah yang terkutuk ini, tambah susah kita bekerjanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kembali percayakan pemeliharaan Tuhan. Tentunya dengan respon yang benar, dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mungkin kalau saya rubah sedikit ayat ini, bukan orang yang mencuri, tapi yang malas. Orang yang malas, janganlah ia malas lagi.
tetapi baik lagi bekerja keras dan seterusnya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat meyakinkan kita, memotivasi kita bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bekerja dengan semangat agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percayakan pemeliharaan-Mu. Kami juga rindu bahwa apa yang kami kerjakan di hari ini, berapapun yang kami hasilkan, berapapun yang terlahir dari jerih payah kami mau bersyukur untuk itu. Karena itulah natur kami sebagai orang percaya, sebagai manusia, adalah orang yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.